Oleh. Oke, sahabat Cahya Art Studio, hari ini saya berada di Pantai Sanur, tepatnya di Pantai Bangsal, karena di sini ada beberapa spot Pantai Sanur yang indah. Ada di Pantai Matahari Terbit, ada Pantai Sindu, ada Mertosari, dan banyak tempat rekreasi lainnya yang murah di sini di Sanur. Tapi hari ini pagi ini saya berada di Pantai Bangsal. Biasanya Sabtu Minggu luar biasa ramainya, tapi hari ini hari Senin adalah hari biasa, hari kerja, tidak begitu banyak, tapi tetap ke aktivitas rekreasi masyarakat Bali dan juga masyarakat luar Bali yang datang ke sini tetap berjalan seperti biasa. Tetapi kalau Anda ingin lebih ramai lagi, Anda bisa datang di hari Sabtu. Di sini ada beberapa tempat rekreasi sehingga murah juga tempatnya. Anda tinggal bayar parkir, masuknya bebas, kemudian Anda bisa menemukan tempat makan macam-macam di sini, di Pantai Sanur ini. Indah dan murah sekali. Tapi ada satu hal menarik hari ini, yaitu saya ketemu seorang bapak. Nanti kita perkenalan lebih lanjut. Dia selalu membawa speaker untuk karaoke di mana-mana pun bapak tersebut berada. Hari ini dia berada di Pantai Sanur, tepatnya di Pantai Bangsal. Dia selalu menghibur dirinya. Tetapi bagaimana ada pembicaraan saya dengan bapak tersebut? Mari ikuti perjalanan saya di Cahya Art Studio. Oke. Oke. Hari ini saya sudah berada di depan para bapak-bapak ini yang senang hampir setiap hari menghibur dirinya di pantai. Rahayu Bapak, Rajang Semang. Nah, ini Bapak hampir setiap hari datang ke sini ya? Menghibur diri. Oke. Tapi biasanya 50 orang. Tapi mungkin karena hari ini kerja ya. Oke. Tapi nama grupnya tadi ini. Oke, mereka punya kelompok yang sering ngumpul-ngumpul, katanya lebih dari 50 orang. Tapi hari ini karena hari aktif kerja, mungkin beberapa orang sibuk dengan kerjanya. Hari ini grup ini namanya STT, Segara Tanpa Tepi ya. Segara Tanpa Tepi ya. Mereka asik menghibur diri, kita ikut join. Oke, Rahayu Bapak. Wow. Ini kebahagiaan bapak-bapak hari ini selalu menghibur. Pikir-pikir malu, dah asal mesuai munyi. Saya tidak apa lagi. Ikut-ikut aja. Makuranan yening umpami yang beli patuh buka modaran isine kinyukan tulane sampingan pangasing likat ini vokalisnya khusus. Namanya siapa Pak? Depangpi. Pak Depangpi ya, namanya Pak Depangpi, dia vokalisnya dari grup ini. Ya. Oke. Oh gitu ya, nanti yang wawancara khusus nanti. Makuranan yening umpami yang beli batu buku modaran isene kinyukan tulane sampingan pangasing likat raga megelekan matur susma. Wow, luar biasa. Acara napi iki, Pak? Dan yang ada konten YouTube ini Cahya Art Studio. Nah, dia menyebarkan edukasi ini bahwa seni bisa terapi kesehatan yang informasikan kepada masyarakat. Cahya Art Studio.
Nanti yang masuk kok dan Pak juga nanti yang Puluh Pak. Iya, semua. Cahya Art Studio benjang nanti yang lagu napi aneh asik tawang bersama Pak Delio apa lagu? Apa ada program budur kedua Pak? Kene Pak lagu biasanya Pak Kapten Oleh. lagu anu raka sidan ya teman yang ninggah Pak begini. Kapten Oleng. Lah ulah-ulah lah. Benerane. Raka sidan. Nah, kita larapan. Apan lara. Aku lele kan. Sekarang ayu grup pali-pali. Sabtu Ada lingsir pada liang. Kira Pak di kiri. Saya buka baju ya biar sama ya. Jangan. Sekarang tanpa tepi sebenarnya ulahan tidak memandang dari bawah. Bapak mungkin dari Banyak ya, dapur tinggi. ngalah kalong ngalah lumbung maka jangan gade telah subah papayasan koranane menghadap ngumpul kucit jakman kusing karwan kundo yang sama pasti dari 2017 yang berdiri karena yang pernah bilang apa masuk Maya kene, maya ketu, aduh gentagehe. Konen buin, anon cuma selesai depan aduk. Pas akilu, tuh mesti tetap sedia. Gadena. Ayo Pak. Keren. Panalane leken sekayane teke mantua molestari rupiah awai. Oh, ini beberapa anggotanya sudah mulai berdatangan, ada yang juga sedang mandi. Banyak 50-an orang tapi mungkin ada yang bekerja hari ini baru datang beberapa orang lagi. Ya, kita ikuti terus kebahagiaan mereka di pantai bersama-sama dengan STT Segara Tanpa Tepi. Mereka berkumpul di sini dari mana saja, dari profesi apa saja, menghibur diri, mandi bersama, mencari sinar matahari pagi dan lain sebagainya untuk kesehatan. Dan teman-teman yang lain perlu mengikuti langkah-langkah ini untuk merefresh diri ya. Datang ke Pantai Sanur, di sini banyak spot-spot yang bisa kita kunjungi. Tempat makan yang murah juga banyak di sini. Oke, datang ke Pantai Sanur. Oke, sahabat Cahya Art Studio dimanapun berada, hari ini saya akan mewawancarai narasumber saya hari ini yaitu Pak D. Pangpi. Kenapa Pak D. Pangpi sering bernyanyi kemana-mana atau menghibur dirinya? Bagaimana riwayat awalnya? Terus kita akan tanya detailnya ya. Rahayu Pak D. Pangpi, Om Swastiastu. Om Swastiastu patut. Oke, Niki Pak D, sangat menarik sekali yang Pak D lakukan. Sebenarnya saya sudah memantau sejak awal. Berapa kali Pak D berada di pantai ini, saya lihat Pak D ini kok happy, menghibur diri kemana-mana. Tapi ternyata juga punya komunitas yang namanya STT. Sudah saya pantau sejak beberapa bulan lalu. Saya lihat, saya ingin mewawancarai Pak D hari ini. Bagaimana riwayat Pak D sampai hari ini kemana-mana membawa mic untuk menyanyi, menghibur orang. Dan ya boleh dibilang tidak malu-malu begitu. Bagaimana sejarah awalnya Pak D? Ya, Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Tut
karena di tengah-tengah kesibukan Patut membuat saya dikasih kesempatan menjadi narasumber. Tapi sebelumnya minta maaf. Nah, terkait dengan riwayat penyakit saya yang tahun 2018 kena stroke, di mana suara saya pernah hilang. Tidak bisa bernyanyi, tidak bisa bersuara, tidak bisa berkomunikasi. Nah, oleh yang menyembuhkan saya disuruh terapi suara di pantai gitu. Nah, itulah asal muasal saya sampai ke Pantai Sanur ini, sampai ketagihan dan sampai punya banyak teman, banyak komunitas. Akhirnya saya sendiri merasa lebih ada perubahan, kayak ketagihan, jadi terus pingin ke pantai bernyanyi gitu. Oh gitu. Oh, awalnya Pak De sakit. Sakit stroke tahun berapa itu Pak De? Tepatnya tanggal 7 Februari 2018. Oh, 2018. Oh, maaf saya lupa tadi memperkenalkan, ini namanya Pak De Pangpi, nama tiang. Pak De Pangpi, asal Pak De? Asal tiang dari Desa Sedang, Kecamatan Nabian Semal, Kabupaten Badung. Beliau berasal dari Desa Sedang, Kecamatan Nabian Semal, Badung. Oh, masih dekat dengan saya Pak De. Saya dari Penarungan, masih dekat ya. Iya. Oh ya, saya dulu juga sering banyak sahabat, teman seperti keluarga di Desa Sedang itu, karena dulu saya juga beraktivitas seni di sana. Oke Pak De. Terus berapa lama Pak De mengalami sakit nih? Terkait dengan lamanya sakit, pada waktu saya diserang di tanggal 7 Februari 2018 itu, tiba-tiba saya pas lagi kebetulan rapat dengan desa Keramo Desa Sedang. Saya pas megang mic saya jatuh, tangan kanan, suara saya udah hilang gitu. Oh, tiba-tiba seperti itu? Tiba-tiba, tanpa sebab. Saya karena suara hilang hanya diam saja, tahu-tahu besoknya kurang lebih 2 hari lah baru saya sadar saya berada di rumah sakit kapal gitu. Oh. Di rumah sakit kapal saya hanya dirawat selama 12 hari, dibolehkan pulang oleh dokter, dan oleh tetangga. Belum saya sembuh 100%, diajak ke tukang pijat tradisional Bali gitu. Namanya Pak Nyoman Lempod. Oleh Pak Man Lempod lah saya disuruh terapi suara ke pantai gitu ceritanya. Oh, berarti stroke awal itu muncul tidak bisa diduga ya, artinya tidak bisa bersuara langsung itu. Tapi setelah terapi suara di awal itu apa yang dirasakan di tahap-tahap awal nih? Mohon maaf ini kembali saya ulang dari awal ya. Begitu saya stroke dan keluar suara, sampai di rumah sakit saya hanya tidur dapat 1 hari. Begitu di hari kedua malamnya jam 1 dini hari, pas tidak ada hanya keluarga yang menungguin saya coba apakah suara saya masih ada suaranya atau enggak. Tahu-tahu A, B, C, tahu-tahu semuanya bangun. Oh, Bapak bisa ngomong, Bapak bisa ngomong terus Pak gitu. Itu di sanalah saya nangis, saya bisa ngomong ini gitu. Itu tapi setelah 12 hari saya keluar dari rumah sakit, suara saya agak badil gitu, udah ada selancar sekarang. Masih ya kelihatan lah bekas orang stroke gitu. Nah, inilah yang perlu diterapi, harus dilatih, disembuhkan. Kata tukang tradisional saya Niko, tukang pijat Niko, disuruh ke pantai gitu. Itu adanya. Ya, mohon maaf ya. Oh, di awalnya Bapak tidak pernah ke pantai gitu, modelnya akhirnya mulai aktivitas ke pantai, akhirnya Bapak bertemu dengan yang lain juga begitu ya. Akhirnya di sini kenapa terbentuk komunitas itu, bagaimana awalnya nih? Nah, ini luar biasa pertanyaan Pak Tut nih. Setelah saya dari tahun akhir 2019 terus ke pantai, hanya karena ada COVID-19 saya hanya beberapa bulan aja dilarang, tidak boleh ke pantai. Setelah itu sampai sekarang saya terus ke pantai.
sekalian saya banyak yang mau ngejek, ada yang meledek saya kayak orang gila katanya dan lain sebagainya. Akhirnya karena saya nyanyi itu betul-betul ingin terapi suara, saya akhirnya kulunun lah permisi kepada pengunjung di pantai. Mohon maaf, sebetulnya serang sami tiang niki sakit yang wandah terapi suara, wendan itu maksud yang beger kenda. Setelah itu diterima tiang. Setelah diterima malah ada baiknya bagi karena kebetulan komunitas kita ini orang-orang tua, orang-orang lanjut usia. Setiap ada anaknya moton atau cucunya mau 3 bulanan tiang pasti diundang gitu. Pada waktu itu diundang suruh nyanyi untuk merekatkan persahabatan suruh nyanyi baru dikasih makan gitu. Dan luar biasa. Dan pengalaman yang paling luar biasa juga begitu saya diterima oleh teman-teman komunitas, banyak akhirnya yang simpati. Ada ibu-ibu setelah saya nyanyi dikasih saya nasi bungkus gitu, dikasih duit ada. Saya sampai terharu, saya terima gitu. Karena saya ingin sembuh, saya tidak usah malu. Mudah-mudahan ada hikmahnya juga bagi yang lain yang melihat kondisi saya seperti ini gitu. Rahajang Pak D demogi semakin sehat ke depannya. Hari ini sudah luar biasa perkembangannya, berarti dari sejak awal itu Pak D ya. Astungkaro patut yang mudah-mudahan dikasih umur panjang, ke pantai ini udah merupakan ketagihan lah. Terima kasih. Oke, sahabat Cahaya Art Studio, demikian wawancara saya bersama Pak D Pangpi, di mana awalnya Pak D Pangpi ini adalah juga mantan kepala desa Pak D ya. Di Desa Sedang dulu beliau menjabat kepala desa, kemudian di saat suatu rapat beliau memberikan pertanggungjawaban ya Pak D ya tentang aktivitas sebagai kepala desa. Tiba-tiba beliau mengalami stroke tiba-tiba di podium Pak D ya. Langsung di podium sedang pidato kan ya? Di hadapan rapat Kramo Deso adat Serdang yang pada saat itu ada pas saya memberikan sambutan rapat pertanggungjawaban LPD Desa Adat Sedang itu. Pas saya memberi sambutan itu di sebuah pertanggungjawaban keuangan rapat LPD di Desa Sedang ya, mengalami sakit tiba-tiba stroke. Demikianlah kita tidak tahu kondisi tubuh kita. Kita tidak tahu, tiba-tiba kita merasa sehat, tahu-taunya kita sakit. Nah, saran saya, mari kita bersama-sama sejak dini, apalagi yang sudah lanjut usia, Pak D juga melakukan seperti itu dan teman-temannya merawat diri dengan terapi kesehatan, merefresh diri, berpikir positif dan lain sebagainya. Banyak yang bisa kita petik hikmah di sini. Tetapi sebagai sebuah kesaksian, saya akan mewawancarai sahabatnya Pak D Pangpi yang hampir setiap saat menemani aktivitas Pak D Pangpi dan juga aktivitas komunitas Segara Tanpa Tepi. Kita wawancarai, ikuti. Oke, sahabat Cahaya Art Studio, hari ini saya mewawancarai beberapa sahabatnya dari Pak D Pangpi yang sering menemani aktivitas bersama STT-nya. Ingat Pak, matur semua nggih. Ini beberapa ada yang sudah pamit mau pulang, ada kesibukan. Oke. Om Swastiastu Bapak. Nggih. Dengan Bapak Sira Pak? Dengan Pak Deun nika. Dengan Pak Deun. Oke. Pak dari mana? Dari Tapak Gangsul niki di Stira. Oh, dari Tapak Gangsul dan Pasar. Nggih. Pak D sering menemani aktivitas bersama STT. Terus kemudian sejak kapan kenal dengan Pak D Pangpi? Yang kenal sarang Pak D Pangpi sudah tahun pertama kali dia ke pantai. Yang sebelumnya ke pantai dia berarti. Oh, sebelumnya Pak D sudah sering ke pantai, kemudian ketemu berarti 2018 ya? 2018 Pak D. Kemudian bagaimana Pak D melihat kondisi awalnya dari Pak D Pangpi ini Kak? Kondisi awal beliau ya seperti beliau bilang tuh kayak orang gila. Oh gitu. Nyanyi sana sini ke selatan lagi.
berarti Pak D juga tanda tanya ya. Nggih, tanda tanya. Gimana? Betul, Tapi dengan apa namanya bahasa yang badil begitu ya dulu ya. Oh, betul, nggih. berarti sejak itu sampai hari ini 2022 berarti sudah 4 tahun ya. Nggih, Sudah 4 betul, tahun. nggih. Tapi dari sejak awal Pak D lihat kondisinya dan perkembangannya hari ini 4 tahun kemudian itu bagaimana? Niki betul-betul mujizat. Mujizat. Oh. Nggih. Astungkaro gitu ya. Nggih, betul udah. Ya, dibilang sehat betul lah. Oh, genten. Nggih. Nggih. Nggih, matur suwun semua Pak D. Nggih, Ini nggih. kesaksian dari Pak Deun tentang kondisi Pak D Pangpi sejak awal. Saya tanya lagi ke sahabat Pak D Pangpi yang lagi satu. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Dengan Pak Sira? Pak Yan Jumu. Pak Yan Juma. Jumu. Jumu. Pak Yan Jumu. Bapak dari mana? Dari Ubung Banyar Pogading. Oh, dari Ubung ke sini juga mencari pantai Sanur untuk aktivitas refreshing diri, bersantai demi kesehatan. Oke, Pak D Jumu. Pak D Jumu kenal dengan Pak D Pangpi sejak kapan? Sebenarnya yang ketemu Rajang di Pantai Segara Ayu pertama. Oh, di Pantai Segara Ayu pertama. Ya, pertama karena kok dia ada orang nyanyi, dia sendirian, seperti tidak ada orang perhatikan. Oh, gitu. Nah gitu, di dekat-dekatilah saya. Oh, genten. Kenal, akhirnya dikenal sama grup di sana. Ini namanya Pak D Pangpi, dia terapi suara. Oh, iya. Oh, sebelumnya grup STT itu sudah ada sebelumnya? Nah, udah ada. Oh, Ada- STT ternyata sudah ada sejak lama berarti. 2017 sudah ada STT itu. Kemudian Pak D Jumu kenal dengan Pak D Pangpi, melihat aktivitas menyanyinya, kemudian di di Pantai Segara Ayu. di Segara Ayu, kemudian dikenalkan dengan grup STT-nya. Oh, gitu. Yang ajak tuh meriki regane Oh, gitu. ke STT. Ya. Oh, iya. Oh, menarik sekali. Berarti Pak D Jumu memperkenalkan Pak D Pangpi ke komunitas STT sehingga aktivitas ini bisa terus Jalan. berjalan. Kemudian Pak D Pangpi masuk ke grup berarti ya. Ya, ikut ya kemana-mana ke Karangasem waktu ini. Oh. Mengadakan kentan silaturahmi kepada orang-orang cacat. Cacat. Oh. Ada ajak tiang, ada nyanyi di Nyanyi sana. sampai nangis-nangis. Nangis Oh. semua. Oh, ternyata luar biasa, sungguh luar biasa. Grup STT ini ternyata banyak melakukan Berbagi. kegiatan aktivitas sosial ya, berbagi Sembako waktu Covid. Oh, berbagi sembako waktu Covid, kemudian menengok orang sakit, lansia, kemudian berbuat sosial kepada yang kekurangan ya. Oh, ternyata luar biasa. Swastiastu Pak ya. Swastiastu. Oh, Pak Rajang dengan Pak Sira? Oh, Pak Sukro ini baru datang lagi satu grupnya. Mereka happy sekali. Kita perlu menirunya. Saya harus ikut bergabung juga di grup ini ya nanti. Aktivitasnya luar biasa. Pak Dezu ya, Pak Dezu. Awal terbentuk STT itu bagaimana, Pak De? Pertama-tama karena sering ketemu di pantai, Nggih. jadi kita kenal. Nggih. Kita kenal, ini gada guduk. Yuk nge hari sana, yuk gini. Bikinlah, terbentuklah grup namanya Segara Tanpa Tepi. Segara Tanpa Tepi, STT Segara Tanpa Tepi, nggih. Nggih, semua ada keluhan. Tahun berapa nih, Kak? Tahun berapa? 2017. 2017, Nggih, nggih. pertama kali ini terbentuk. Yang posko induknya ada di Jalan Rangdu, Sedap Malam. Oh, Jalan Rangdu. di Sedap Malam, nggih. Nggih. Kemudian kan terbentuk itu karena keluhan para pesertanya itu ada keluhan sakit lever, yang sendiri lever sebelumnya. Oh, terbentuk komunitas ini awalnya Ya, sebagian besar anggota bermasalah dengan kesehatan ya? betul. Oh, gitu. Yang serap kejepit. Oh, Bapak Bisa juga jalan. saraf kejepit. Iya. Oh. Pak Wayan Sukro. Oh, dulu Bapak sejarahnya masalah kesehatan juga saraf kejepit gitu. Nggih, enggak bisa jalan. Oh. Kita enggak kenal di sini. Dia enggak kenal Kenal. Oh, Kalau mungkin sepi saudara. Sepiring bisa berdua. Oh. Gitu. Luar biasa nih pelajaran buat saya. Mungkin juga teman-teman lain ini. Mereka tidak kenal awalnya, kemudian berkumpul ketemu di sini, semua mempunyai riwayat kesehatan di awalnya. Akhirnya mereka membuat komunitas STT ini tahun 2017. Akhirnya
Pak D. Pangpi yang saya wawancara tadi bernyanyi itu ketemunya 2018. Oh, ternyata setahun kemudian Pak D. Pangpi masuk grup ini juga. Dan saya menyusul berikutnya. Terus aktivitas awalnya apa aja grupnya ini, Pak? Aktivitasnya pagi-pagi datang ke pantai, berjemur, kadang-kadang waktu karena ada kotoran sampah, ranting-ranting itu dibersihkan. Oh, melakukan kegiatan sosial intinya. Betul, kita mandi tempat ini biar bersih. Oh, gitu. Selain itu, ampun kentan, ada dana lebih waktu Covid. Kita kumpulkan ya saling berbagi. Saling berbagi. Untuk jaga kebersihan. Pemberian sembako kepada petugas parkir di sini dibagikan. Oh. Pak petugas polisi. Berkunjung juga ke panti asuhan. Panti asuhan. Yang di Kesiman di Karangsam. Tantu di Jopati Jompo. Ke Karangsam, Bodokeling. Juga. Itu yang di Bodokeling, dia mempunyai anak 3 orang, kesemuanya sakit cacat. Oh, itu dikunjungi. Disabilitas sama sekali tidak bisa bangun. Oh. Pak D. Pampin sampai nangis-nangis menyanyi Rika. Oh, terus kemudian Pak D ikut dengan nyanyiannya gitu ya. Oh. Oke, sahabat, ada hal penting yang kita perlu petik maknanya di sini, yaitu mereka membuat komunitas sosial tanpa ikatan, tetapi mereka sangat serius dan simpatik bersama. Mereka saling berkomunikasi, saling mendukung, memberi dukungan. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, mereka awalnya adalah ada masalah dengan kesehatan, mereka ngumpul, akhirnya saling menguatkan, saling memberi dukungan, akhirnya mereka merasakan kebahagiaan, merefresh dirinya, sehingga lama-lama kesehatannya membaik, begitu Pak ya? Oh. Ada lagi Pak, kita kadang-kadang kalau ada dana, kita mentirta yatra, udah pernah kita lakukan itu ke beberapa pura. Selain banyak aktivitas sosial, mengunjungi orang sakit, memberikan sembako kepada yang berkekurangan, kemudian saling menguatkan ke dalamnya, terutama saling mendukung. Kemudian mereka juga tidak lupa perjalanan spiritual, bagaimana melakukan tirta yatra, sembahyang ke pura-pura yang ada di Bali. Ini sungguh luar biasa, memberikan energi positif. Memberikan vibrasi yang positif, terutama untuk dirinya dulu, untuk grupnya berapa orang kira-kira Pak? Kurang lebih 50 orang. 50 orang, cukup besar itu Pak. Oke, banyak ternyata wawancara hari ini saya banyak mendapat manfaat untuk diri saya, kemudian mungkin kepada sahabat lainnya perlu meniru ini. Artinya kita tidak hanya sibuk bekerja saja, jangan lupa untuk merawat kesehatan diri sendiri dengan tidak mesti harus mahal, kan gitu istilahnya. Datang ke pantai, mandi, bertemu sahabat, bercerita dan lain sebagainya. Itu merupakan seperti yang dilakukan Pak D. Pangpi tadi. Itu salah satu treatment untuk diri, untuk menjaga kesehatan kita. Oke, mungkin itu salah satunya. Saya bukan menyimpulkan, tetapi ini sudah pembuktian yang ada. Mungkin bisa ditiru langkah-langkah seperti ini. Oke, terima kasih sahabat Cahaya Art Studio. Ikuti terus perjalanan kami. Ingat, ikuti Cahaya Art Studio, like, subscribe, dan share. Komennya juga ya. Terima kasih. Matur suksemo. Om Santi 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 Om. Rahayu sarang sami. Matur suksemo Bapak. Hidang matintingan bantasa monto. Ibu terhibur nggih, Ton? Terhibur nggih. Bapak terhibur, Pak? Nggih. Pak, terhibur nggih dengan nggih di pantai kita menghibur bersama. Hidang pantas beli sepeda motor, lepian munyi dong dodole pisakonim, mau keper nyelah mobil suara tain ngomong apa-apa.
tugas bidan tugas anu aja hidup susah polos sajaan tugas pidana anu bareng aja mukuli rendah diri nanging udah disubaning Allah mare amun tuh merkak sajaan sebengne tegeh sing dadi capaten tu sing kenal teken timpal-timpal Ketagihan piana kengangsan ngedenen ngelanjutin masuk sekolah maya kini maya kedo aduh kentagih konen buwen angon jumah sosaine pangado pas akil lu mesti tetep sedia gadenan beneran takin sekayan itu